Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Efran Priyambodo Esos, selaku Lurah Kelurahan Gading, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya, beserta jajaran. Yang kami hormati dosen pembimbing lapangan KKN tematik Bela Negara, kelompok 18 UPN Veteran Jawa Timur, Bapak Tukiman Esos MSI. Yang kami hormati Bapak Ibu pelaku UMKM Kelurahan Gading, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya. Tidak lupa kami sapa juga teman-teman mahasiswa pemateri dari Divisi Ekonomi Kreatif pada acara hari ini, dan juga teman-teman KKN tematik Bela Negara kelompok 18 yang berbahagia. Dengan mengucap syukur alhamdulillah atas nikmat dan hidayah yang telah dilimpahkan Allah Subhanahu wa taala, kita semua dapat bertemu secara virtual melalui Zoom meeting pada hari ini dalam acara workshop dengan tema produk UMKM di era pandemi COVID-19 di Kelurahan Gading, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya. Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami hormati, adapun susunan acara pada pagi hari ini, yakni yang pertama, pembukaan oleh saya sendiri selaku MC, yang kedua doa, yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Bela Negara, yang keempat sambutan, yang kelima penyampaian materi oleh narasumber dan dilanjutkan dengan diskusi, yang keenam penutup. Hadirin yang kami hormati, sebelum melangkah menuju acara inti, marilah kita mulai acara ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa kami persilahkan. Selesai. Terima kasih. Semoga acara pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Amin. Menuju acara selanjutnya, yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Bela Negara. Kepada operator kami persilahkan.
Terima kasih, Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami hormati. Selanjutnya, marilah kita memasuki acara yang ketiga, yakni sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama oleh dosen pembimbing lapangan KKN Tematik Bela Negara UPN Veteran Jawa Timur. Kepada Bapak Tukiman Esos MSI, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Lurah Gading, Kecamatan Tambak Sari, Bapak Efran Priyambodo Esos yang saya hormati, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Gading, Kecamatan Tambak Sari yang saya hormati, ibu-ibu anggota UMKM Kelurahan Gading, Kecamatan Tambak Sari yang saya hormati, teman-teman tim divisi ekonomi kreatif sebagai narasumber yang saya hormati, teman-teman peserta KKN Tematik Bela Negara UPN Veteran Jawa Timur yang saya banggakan, hadirin yang tidak bisa saya sebut satu persatu yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih tetap memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Sehingga pada pagi menjelang siang yang cerah ini, kita semua masih bisa berkumpul di sini secara daring dalam rangka workshop pembuatan e-commerce dalam upaya meningkatkan daya saing produk di era pandemi COVID-19. Dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan suatu apapun. Mudah-mudahan salam dan rahmatnya ditetapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk kepada kita semua, sehingga kita dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Kepada Bapak Lurah Gading, Kecamatan Tambak Sari, Bapak Efran Priyambodo, Sarjana Sosial, saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Dalam masa pandemi ini masih memberikan izin dan kesempatan kepada teman-teman mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur untuk mengabdikan dirinya kepada masyarakat di wilayah Kelurahan Gading, Kecamatan Tambak Sari, dalam mengembangkan potensi wisata lokal dan menguatkan ekonomi kreatif di masa pandemi COVID-19. Kepada teman-teman peserta KKN Tematik Bela Negara, saya sampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada mahasiswa, karena di masa pandemi COVID-19 ini masih bisa berinovasi dan berkreasi, sehingga acara ini bisa dilaksanakan dengan baik. Tetapi pesan saya, jangan lupa
harus tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat, yang sehat, semoga tetap sehat, yang sakit, semoga cepat sehat. Kepada teman-teman tim Divisi Ekonomi Kreatif, sebagai narasumber, mohon arahan dan bimbingan agar ibu-ibu dan pengelola UMKM di Kelurahan Gading, Kecamatan Tambak Sari, setelah workshop selama 2 hari ini, bisa menjadi pengusaha yang mandiri dan sukses, serta bisa memenangkan persaingan yang sangat ketat di era global saat ini. Apakah berbentuk G2G, apakah G2B, dan apakah G2G. Hadirin yang saya hormati, zaman sekarang sudah zamannya semuanya pakai EEE gitu ya, pakai EEE. Sudah E 1.0 sampai dengan 5.0. Kalau zaman dahulu Indonesia sudah terkenal dengan lagu dayoe teko, jerengno kloso, klosone amoh, tambalen jatah, dan seterusnya. Ya. Bahwa saat ini sudah zamannya dayoe teko. Ya. Semuanya sudah harus menyiapkan diri dari segala lini, sehingga orang Indonesia, bangsa Indonesia harus bisa mengikuti perkembangan yang di era global yang sangat cepat ini. Hadirin yang saya hormati, tidak perlu saya panjang lebar sambutan saya. Mbok bilih wonten kalepatan kula, lampah kula setindak, ucap kula seklimah, ingkang boten hanuju prana dumateng penggalih panjenengan sedaya, kula nyuwun agunging pangapunten. Hadirin, teman-teman, sebetulnya saya merasa rugi kalau tidak mengikuti acara ini sampai dengan selesai. Tapi apa boleh dikata, saya tetap mohon izin tidak sampai dengan acara ini selesai. Saya mohon undur diri, tidak mengikuti acara workshop sampai dengan selesai. Mungkin nanti di tengah jalan saya harus live, karena saya harus juga membuka acara di KKN kelompok 17 pada jam 10. Sehingga saya harus undur diri di tengah jalan sebelum acara dimulai. Bapak Lurah, saya mohon maaf nanti apabila acara ini saya mengundurkan diri sebelum tidak sampai selesai pada acara workshop ini. Kepada ibu-ibu, monggo silahkan mengikuti workshop, barangkali ini sangat bermanfaat bagi kita semua dalam rangka persaingan era global dalam konteks meningkatkan daya saing produk yang ada di wilayah kita masing-masing. Saya akhiri sambutan saya, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Tukiman Esos MSI selaku DPL kelompok KKN 18. Sambutan yang kedua oleh Lurah Kelurahan Gading, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya, kepada Bapak Efran Priambodo Esos, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kota maupun Kelurahan,
yang saya hormati Pak Sukiman selaku dosen pembimbing adik-adik yang melaksanakan KKN, dan yang saya banggakan, saya cintai, saya kasih peserta KKN dan ibu-ibu dari kelompok UMKM Kelurahan Gading. Pada hari ini saya bersyukur sekali karena di wilayah Kelurahan Gading ada kepedulian dari UPN untuk mendarmabaktikan segala kemampuannya di dalam membangun masyarakat di Kelurahan Gading ini. Tentunya khususnya bagi adik-adik peserta KKN, kalian tahu bahwa ada yang namanya Tridharma. Dharma yang pertama mungkin sudah dilalui, yaitu pendidikan dan pengajaran. Dharma yang kedua mungkin juga sudah kalian lalui, penelitian dan pengembangan. Nah, dharma yang ketiga ini mungkin akan kalian kerjakan sepanjang hidup kalian semua. Nah, dharma yang ketiga ini adalah pengabdian masyarakat, di mana adik-adik sekalian nantinya akan berkarya. Baik nanti kalau sudah bekerja dimanapun bekerja, kalian akan berhubungan dengan masyarakat dan kalian akan mendarmabaktikan semua ilmu yang pernah kalian terima selama kuliah di UPN. Saya berharap dengan adanya adik-adik yang KKN di wilayah Kelurahan Gading, ada satu perubahan di mana kelompok-kelompok UMKM ini ada progres yang diharapkan. Ya, dari mikro mungkin akan beranjak ke pengusaha kecil. Dari pengusaha kecil mungkin kita juga berharap suatu saat akan beranjak ke pengusaha menengah. Nah, kalau sudah mencapai ketingkatan sebagai pengusaha menengah, tentunya fondasinya sudah kuat. Fondasi kuat ini di samping bisa memenuhi kesejahteraan pengusahanya, harapannya juga bisa memenuhi kesejahteraan dari orang di sekitarnya. Nah, untuk itu, para peserta kelompok UMKM ini, saya mohon sekali untuk diikuti dengan seksama, supaya apa yang disampaikan nanti betul-betul diserap dengan maksimal. Saya tidak berpanjang lebar, karena waktu yang bersamaan ini, saya juga harus membriefing teman-teman dari OPD yang ditugaskan di Kelurahan Gading sebagai tenaga tracing. Nah, di kondisi yang serba darurat, kita mengalami pandemi yang tidak tahu kapan akan berakhir, tapi saya yakin semangat kita jangan sampai kendor. Supaya apa? Supaya kita cepat bisa menyelesaikan pandemi ini dengan baik. Semua pulih, semua sehat, dan semua bisa beraktivitas seperti biasanya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Efran Priyambodo, Esos. Selanjutnya sambutan oleh Ketua Kelompok KKN 18, tematik bela negara UPN Veteran Jawa Timur kepada Saudara Herman, kami persilahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Efran Priyambodo Esos selaku Lurah Gading. Kemudian yang terhormat kepada Bapak Tukiman Esos MSI selaku dosen pengawas lapangan. Kemudian yang terhormat untuk Ibu Ketua PKK, kemudian yang terhormat untuk Bapak Ibu kelompok UMKM Kelurahan Gading yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti workshop pada hari ini, dan juga yang saya banggakan pada teman-teman kelompok KKN. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada pagi hari ini kita dapat mengikuti workshop yang berjudul pembuatan e-commerce dalam upaya meningkatkan daya saing produk UMKM di era pandemi COVID-19 ini. Selanjutnya saya selaku Ketua Kelompok KKN 18 ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak kelurahan dan Bapak Ibu selaku pelaku UMKM juga dari Kelurahan Gading yang bersedia memberikan kesempatan kepada kami untuk saling berbagi ilmu dalam acara workshop kali ini. Dan semoga acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir, dan juga kita semua dapat memperoleh manfaat dari workshop yang kita ikuti pada pagi hari ini. Ya, mungkin itu saja sambutan dari saya, tidak lama-lama untuk mempersingkat waktu juga. Terima kasih, sekian sambutan dari saya, dan apabila ada salah kata atau kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Hadirin yang kami hormati, memasuki acara selanjutnya yakni pemaparan materi workshop dengan tema pembuatan e-commerce dalam upaya meningkatkan daya saing produk UMKM di era pandemi COVID-19 di Kelurahan Gading, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya. Acara kali ini akan diisi oleh 3 pemateri dari mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur, yakni yang pertama materi Canva akan disampaikan oleh Yeskil Andika, yang kedua materi Instagram oleh Sony Wahyu, yang ketiga materi Shopee oleh Alvin Amanda Simamora. Langsung saja materi pertama kepada Saudara Yeskil Andika, kami persilahkan. Teman-teman, saya mohon maaf undur diri ya. Baik, Pak. Oke, Pak Tukiman. Iya, Pak. Ya, saya Terima kasih, Pak. Terima kasih. 17. Oke. Terima kasih, Pak Tukiman. Oke, semoga lancar ya. Amin. Iya, Pak, amin. Terima kasih, Pak. Semoga lancar juga, Pak. Oke. Oke. Baik, terima kasih atas kesempatannya pada pagi hari ini. Sebelumnya saya ucapkan selamat pagi kepada Bapak Ibu Kelurahan Gading, Kecamatan Tambak Sari yang saya hormati, dan juga teman-teman KKN 18 yang saya banggakan. Hari ini
Perkenalkan, nama saya Yeskiel, akan membagikan informasi terkait dengan desain Canva secara basic. Selanjutnya, pertama-tama apa sih itu Canva? Canva itu adalah aplikasi desain grafis yang menjembatani penggunanya untuk dengan mudah merancang berbagai jenis material kreatif secara online dan gratis. Mungkin beberapa dari Bapak Ibu yang kurang familiar dengan aplikasi Canva, jadi di sini kami akan memberikan informasi mengenai aplikasi Canva. Di era milenial seperti ini, sebuah tampilan visual itu sangat penting, Bapak Ibu. Jadi perlu adanya sebuah upgrade supaya kita bisa mengikuti perkembangan zaman. Dan juga postingan yang kita upload atau kita unggah di sosial media itu bisa menarik perhatian para konsumen sehingga dapat tertarik untuk membeli produk yang ditawarkan oleh Bapak Ibu pelaku UMKM. Dan aplikasi Canva ini sudah bisa diakses di berbagai platform. Di antaranya ada di Google Play Store apabila Bapak Ibu HP-nya Android, dan juga di App Store untuk HP iPhone, dan Canva ini juga bisa diakses melalui website, melalui laptop atau komputer. Jadi beragam jenis platform yang bisa digunakan untuk kita desain dalam aplikasi Canva ini. Nah, selanjutnya kegunaan Canva itu sendiri, yang pertama adalah sebagai desain. Melalui Canva, pengguna dapat membuat beragam bentuk desain sesuai dengan kebutuhan. Bisa dilihat di gambar sebelah kanan, ada contoh buku menu, ada postingan Instagram, bahkan untuk promo dari produk yang Bapak Ibu tawarkan, dan masih banyak lagi. Yang kedua yaitu Canva juga bisa dibuat sebagai media editing. Di Canva itu beragam fitur yang bisa digunakan, di mana Bapak Ibu bisa mengupload dan mengedit foto, hasil jepretan dari HP atau kamera nanti bisa diedit di aplikasi Canva secara gratis. Dan juga yang ketiga, kegunaan Canva ini adalah aplikasi yang ditujukan untuk pemula. Jadi untuk para pemula yang belum paham mengenai soal desain grafis, jadi Canva di sini menjembatani para pengguna untuk bisa melakukan desain secara simple, praktis, dan tentunya juga gratis. Lalu apa saja sih yang diperlukan untuk kita bisa mendesain lewat aplikasi Canva? Yang pertama adalah kita harus membutuhkan HP atau smartphone, atau juga kalau nggak punya HP pakai laptop atau komputer. Karena hal inilah yang menunjang untuk kita bisa mendesain aplikasi Canva. Dan yang kedua yang penting adalah jaringan data internet. Karena aplikasi ini berbasis online, jadi perlu adanya layanan data internet. Atau kalau nggak ada pakai data, bisa pakai Wi-Fi. Yang ketiga, Bapak Ibu juga harus punya namanya Google account atau email atau Facebook, supaya untuk memudahkan proses masuknya ke aplikasi Canva ini. Dan yang keempat yang tidak kalah penting yaitu perlu mendownload aplikasinya. Apabila Bapak Ibu HP-nya Android, bisa di Play Store dengan nama yaitu Canva, langsung muncul di pencarian. Kalau Bapak Ibu HP-nya iPhone, bisa cari di App Store. Atau kalau misalnya nggak mau mendownload, bisa diakses lewat laptop dengan menuliskan alamat web yaitu Canva, nanti akan muncul di pencarian Google secara otomatis. Dan yang terakhir, sebelum Bapak Ibu mau melakukan desain ini, pastikan mempersiapkan hal-hal yang perlu digunakan dalam proses desain. Contohnya foto ataupun informasi mengenai produk dan lain-lain. Jadi kelima hal ini penting disiapkan untuk kita bisa memulai mendesain lewat aplikasi Canva. Nah,
masuk ke bagaimana cara kita menggunakan aplikasi Canva. Bapak Ibu bisa perhatikan dengan sama-sama, bisa juga dicatat. Jadi bagaimana cara menggunakan Canva? Yang pertama adalah Bapak Ibu harus mendownload terlebih dahulu ataupun mengakses lewat website. Setelah Bapak Ibu sudah mendapatkan aplikasinya, Bapak Ibu nanti bisa klik dan akan muncul menu seperti yang pertama ini. Jadi akan ada tampilan seperti ini, sign up ke Canva. Ada 3 pilihan yang bisa dilihat, yaitu ada sign up with Google, ini biasanya pakai Google account. Dan biasanya kalau Bapak Ibu punya Play Store berarti pasti ada Google account. Jadi bisa langsung di sign up lewat Google aja. Namun apabila Bapak Ibu ingin masuk dengan email Facebook juga dipersilakan. Ada 3 pilihan, nantinya bisa Bapak Ibu pilih. Lalu setelah Bapak Ibu sudah berhasil masuk, nanti akan ditemukan pilihan yang kedua, yaitu ada what will you be using Canva for. Jadi Bapak Ibu di sini bisa milih menggunakan Canva ini untuk apa. Misalnya sebagai guru, sebagai siswa, atau sebagai ini juga ada pilihan yaitu bisnis kecil-kecilan, ada small business atau perusahaan yang besar. Tergantung Bapak Ibu sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Biasanya ini muncul di awal pengguna. Kalau misalnya sudah login terlebih dahulu ataupun sudah memakai lama, nanti tidak melewati proses seperti ini. Yang ketiga, setelah berhasil masuk, nanti tampilan awal Canva itu seperti ini. Di sebelah kiri yang panjang ini merupakan tampilan atau user interface dari HP atau smartphone. Lebih simpel, lebih praktis, dan gampang untuk digunakan. Sedangkan yang di sebelah kanan ini adalah tampilan yang Bapak Ibu gunakan apabila menggunakan laptop atau komputer. Jadi lebih kompleks dan lebih banyak pilihan, tapi tetap sama fitur dan kegunaannya tetap sama, masih bisa didesain. Tinggal Bapak Ibu milih apakah untuk di HP atau di laptop, tergantung pilihan masing-masing. Nah, setelah Bapak Ibu masuk ke menu utama, langsung kita membuat desainnya. Pertama-tama Bapak Ibu sudah harus memikirkan apa saja yang ingin Bapak Ibu gunakan. Misalnya Bapak Ibu ingin membuat postingan di Instagram, mau ada promo menarik selama PPKM misalnya, ada diskon. Bapak Ibu langsung klik, kalau di HP diklik yang ini ya, tombol plus. Kalau di laptop langsung diklik buat desain. Setelah diklik nanti Bapak Ibu langsung menemui menu seperti ini. Kalau misalnya Bapak Ibu susah mencari template, Bapak Ibu bisa langsung klik di menu pencarian. Nanti klik aja, ketik Instagram. Nanti ada menu pilihan di sini. Ada cerita Instagram atau story, ada kiriman Instagram, dan Bapak Ibu bisa memilih. Misalnya langsung diklik kiriman Instagram. Lalu misalnya Bapak Ibu ada keperluan khusus dengan desain yang khusus, mempunyai panjang atau lebar yang dibutuhkan, bisa mengklik di ukuran khusus ini. Nanti dimasukkan berapa lebar tingginya dalam bentuk pixel, sentimeter, milimeter, tersedia, dan masih banyak lagi. Setelah kita klik di kiriman Instagram, nah nanti masuk ke menu pengolahan ini, dan di sini Bapak Ibu bisa langsung mendesain. Nanti di tengah-tengahnya adalah lembar kerja, biasanya masih kosongan ataupun kalau Bapak Ibu sudah milih template, bisa langsung dimasukkan di sini. Ini adalah menunya, template, elemen, unggahan, teks. Dan di sini yang saya gunakan adalah yang di laptop ya. Jadi ini tampilan di laptop, namun sama saja dengan yang tampilan di handphone, cuma ini lebih lebar dan lebih mudah digunakan karena layarnya lebar. Nah, itu saja cara menggunakan Canva secara basic, sangat simple. Nanti saya juga tunjukkan demonya, bagaimana cara membuat, cara masuk dari pertama sampai menyimpan hasil editing.
Kemudian masuk ke fitur Canva. Jadi di Canva juga memiliki banyak fitur yang menarik dan tentunya sangat mudah dan gampang untuk dimengerti. Yang pertama adalah Canva itu memiliki beragam, bahkan banyak sekali template yang siap pakai. Misalnya Bapak Ibu kesusahan untuk mencari, misalnya membuat desain yang sesuai dengan kebutuhan, bisa cari di aplikasi ini ya, di pilihan template. Di sini banyak sekali pilihan. Misalnya Bapak Ibu mau cari makanan, nanti akan muncul banyak sekali pilihan makanan nanti yang bisa Bapak Ibu gunakan. Dan tenang saja nanti template yang sudah Bapak Ibu pilih bisa diedit sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Jadi nggak kaku gitu, jadi masih bisa dirubah, di-resize, mau diganti nama perusahaannya, nama usahanya Bapak Ibu itu bisa. Dan yang kedua, di Canva juga menyediakan berbagai macam animasi. Misalnya ada gambar makanan, ada gambar Gojek, nanti bisa muncul. Ada gambar misalnya logo halal itu juga ada. Jadi Bapak Ibu bisa langsung cari aja di menu pencarian, nanti bakal muncul dan Ibu bisa klik, akan muncul di lembar kerja Bapak Ibu. Dan yang ketiga, di Canva juga ada fitur font, di mana bisa mengganti beragam macam bentuk font yang disediakan Canva secara gratis. Sebenarnya di Canva juga ada pilihan namanya Canva Pro, itu berbayar, namun saya rasa yang gratis juga masih bisa cukup bagus dan masih bisa diakses dengan mudah oleh Bapak Ibu. Dan yang terakhir ini juga ada bebas menambah fitur. Misalnya Bapak Ibu ada foto Bapak Ibu yang ingin upload dan taruh di desainnya, bisa Bapak Ibu diklik di lainnya, atau mau mengunggah ini juga bisa. Bisa memasukkan foto, mau memasukkan misalnya musik ataupun video, itu bisa. Selanjutnya, fitur yang juga nggak kalah menarik, di Canva juga bisa mengolah warna. Jadi warnanya nggak hanya primer aja, namun bisa Bapak Ibu kreasikan sendiri. Bisa klik menu plus ini, nanti Bapak Ibu bisa mengatur warna sesuai dengan kebutuhan atau warna yang sesuai dengan produknya juga ada, dan tidak kaku ya, maksudnya beragam jenis warna yang bisa Bapak Ibu buat. Dan juga ada efek, ini bisa digunakan untuk efek tulisan, ada bayangan, ada timbul, bebas Bapak Ibu bisa pilih, dan ada filter, di mana nanti misalnya Bapak Ibu mau mengedit foto dengan kualitas yang memiliki warna yang bagus, nanti bisa diklik di filter. Dan fitur yang terakhir yang cukup menarik adalah di Canva ini adalah otomatis tersimpan Bapak Ibu. Misalnya pada saat HP-nya lowbat terus mati, sedangkan pada saat itu sedang mendesain, nanti bakal otomatis tersimpan. Dan juga apabila misalnya Bapak Ibu awalnya menggunakan mendesain dengan HP, terus ingin berpindah ke laptop, nanti bakal desainnya tetap ada, mesinnya tetap sesuai dengan yang di handphone, asalkan akun Google-nya tetap tersambung ya, tetap sama, nanti bakal otomatis tersimpan juga di laptop. Jadi sangat menguntungkan sekali menggunakan aplikasi Canva ini. Demikian yang saya bisa sampaikan tentang aplikasi Canva secara basic, secara sederhana, dan secara dasar. Dan di sini saya akan langsung mendemonstrasikan bagaimana cara menggunakan Canva. Bisa Bapak Ibu perhatikan. Nah, di sini saya mau langsung masuk ke aplikasi Canva. Ya, ini tampilan yang sudah masuk ya, Bapak Ibu. Jadi sudah masuk, posisi sudah masuk, sudah melewati menu awal yang tadi memasukkan email.
Di sini saya menggunakan laptop, dan hari ini saya mau mencoba untuk membuat desain yang buat postingan di Instagram. Misalnya saya mau membuat promo selama PPKM, promo apa ya, buy one get one. Di sini saya mau membuat ukuran terlebih dahulu. Yang pertama di sini buat desain, diklik. Lalu akan muncul seperti ini, beragam menu. Nanti langsung pilih aja sesuai dengan kebutuhan, yaitu postingan Instagram atau kiriman Instagram, diklik. Tunggu sebentar. Nah, ini sudah masuk ke lembar kerja. Ini masih kosong. Dan misalnya Bapak Ibu kebingungan untuk memilih template, langsung masukkan di menu pencarian. Nah, diklik misalnya makanan. Ini ada makanan. Kan muncul beragam jenis. Nanti Bapak bisa pilih. Dan ini saya mau pilih salah satu. Diklik aja. Langsung tampil di lembar kerjanya. Nah, jangan khawatir apabila ini tidak sesuai dengan produk atau usaha yang Bapak Ibu buat. Ini bisa dihapus. Nah, jadi kosong. Dan ini juga bisa nanti dihapus. Nah, di sini saya mau menambahkan foto produk saya. Di sini saya, misalnya saya ini punya usaha seblak. Nah, Bapak bisa unggah fotonya. Nah, di sini ada foto produk saya, seblak. Diklik aja. Nah, ini sudah keluar seblaknya. Nanti bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Oke. Gampang kok. Terus ini bisa diganti promonya. Misalnya saya mau buy one get one. Terus di sini mau saya tulis syarat dan ketentuan berlaku. Nah, ini saya juga ubah. Misalnya nama usaha saya ya, seblak Tambak Sari. Oke. Dan ini adalah tampilan yang sudah saya edit. Misalnya Bapak Ibu mau ganti warna hijau ini, bisa diklik yang ini. Mau diubah warna sesuai dengan minat masing-masing. Saya ganti biru, merah, hitam. Itu bisa semua. Kalau misalnya mau warna yang di luar ini, bisa custom size di sini. Oke, saya rasa cukup. Dan inilah tampilan yang akan saya upload di Instagram. Nah, selanjutnya nanti bakal ada materi workshop mengenai Instagram tentang konten atau postingan yang sebaiknya diupload. Ada juga tips-tipsnya nanti diberikan oleh materi berikutnya. Oke, ini aja. Atau mau coba yang lain lagi, kita coba lagi aja ya. Setelah ini selesai, diunduh di icon ini, diunduh. Terus pilih jenis filenya. Kalau misalnya ingin kualitas yang lebih bagus, saya sarankan ini PNG sesuai dengan arahan yang diberikan oleh Canva. Diklik aja, lalu diklik unduh. Maka akan otomatis langsung tersimpan. Nah, oke. Nah, selanjutnya kita mau buat lagi. Misalnya mau membuat pengumuman tokonya tutup karena ada PPKM. Nah, ini bisa di sini buat. Biasanya Bapak Ibu kan sering upload story WhatsApp. Bisa diklik buat desain. Kalau misalnya di sini kesusahan untuk mencari, males gitu ya misalnya, diklik aja di sini WhatsApp. Nah,
Nanti ada pilihan beragam. Langsung diklik aja status WhatsApp. Oke. Nanti misalnya pilih template libur, coba ada nggak? Oke, ada ini ternyata. Banyak sekali pilihannya yang bisa Bapak Ibu pilih. Pilih yang sesuai dengan kebutuhan saja. Oh ya, coba ini aja. Nah, ini adalah contoh yang bisa diambil. Misalnya pengen disesuaikan dengan kebutuhan, bisa Bapak Ibu edit. Di sini juga ada aplikasi ini, ada tombol zoom in, zoom out. Jadi bisa enak untuk diedit. Di ini aja. Nah, diganti. Besok libur. Ada PPKM. Nah, bisa disesuaikan. Misalnya kasih informasi sampai tanggal 31 misal. Sudah gini aja. Terus misalnya mau masukkan gambar yang lain, ada di elemen, cari-cari apa libur. Nah, di sini bisa pilih. Ada yang foto, nanti berupa foto. Nah, ini yang menggambarkan suasana liburan. Kalau ini grafis, biasanya ini bentuknya vektor ataupun animasi ya. Nah, saya mau menambahkan ini happy holiday. Sini. Oke, sudah selesai. Segini aja. Nanti Bapak Ibu bisa simpan, unduh. Langsung unduh aja. Dan otomatis tersimpan. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa bermanfaat buat Bapak Ibu untuk bisa mengedit lebih baik lagi, lebih upgrade, dan juga bisa mengikuti perkembangan zaman. Jadi kelebihan dari Canva ini sangat banyak sekali. Jadi bisa Bapak Ibu bisa terapkan nanti waktu misalnya Bapak Ibu punya Instagram bisnisnya, misalnya punya UMKM, nanti bisa buat Instagram, terus postingannya nanti bisa diedit melalui aplikasi Canva. Di sini saya sangat menyarankan karena memang di satu sisi mudah dan juga gratis. Tidak ada biaya untuk mendownload ataupun itu. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu dalam menjalankan usaha UMKM di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Selamat pagi. Saya kembali lagi langsung ke MC. Terima kasih kepada Saudara Yeskil. Mungkin Bapak Ibu di sini yang ingin menanyakan bagaimana atau informasi terkait Canva, dipersilahkan. Bagaimana Bapak Ibu, apakah materi Canva yang disampaikan oleh Yeskil sudah jelas semuanya? Sudah jelas, Mbak. Baik, terima kasih. Mungkin bisa lanjut ke
materi selanjutnya, yaitu materi Instagram oleh Saudara Sony Wahyu. Sony Wahyu ini merupakan founder La Cake Box, La Cakes by Sony. Kepada Saudara Sony Wahyu, kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pagi hari ini saya akan menerangkan tentang how to work Instagram business. Sebelumnya saya mau izin untuk share PowerPoint terlebih dahulu. Nah, apakah udah terlihat teman-teman? Sudah. Sudah. Baik, mari kita mulai Bapak dan Ibu. Bagaimana cara kerja Instagram bisnis atau bagaimana cara menggunakan Instagram untuk membangkitkan bisnis atau usaha kita. Nah, apa sih itu Instagram? Bapak, Ibu ada yang tahu apa itu Instagram? Mungkin ada yang bisa menjawab. Media sosial kan, Mas? Ya, benar sekali, Bu. Instagram adalah salah satu media sosial. Jadi Instagram adalah sebuah aplikasi berbagi foto dan video yang memungkinkan pengguna mengambil foto, mengambil video, menerapkan filter digital, dan membagikan ke berbagai layanan jejaring sosial media lainnya, termasuk akun Instagramnya sendiri. Nah, apakah Bapak Ibu tahu kalau Indonesia adalah pengguna Instagram terbanyak nomor 4 di dunia? Dan itu harus kita gunakan dan harus kita manfaatkan. Kita harus menjadikan hal tersebut sebagai peluang kita untuk berkembang dan mengembangkan segala bisnis yang kita punya. Karena banyak sekali pengguna Instagram di Indonesia. Dan itu juga merupakan sebuah kesempatan. Nah, bagaimana sih cara berbisnis melalui Instagram? Tentunya yang pertama yaitu kita harus membuat konten. Nah, semua hal foto, baik foto maupun video yang kita unggah di Instagram, itu adalah namanya konten. Dan kali ini saya akan fokus untuk tiga hal konten untuk Instagram. Yang pertama yaitu pentingnya konten visual pada akun bisnis kita. Yang kedua, konsep berbisnis di Instagram. Dan yang ketiga, strategi pemasaran di Instagram. Nah, pentingnya konten visual. Di era digital, 90% keputusan membeli bergantung pada visual yang dilihat oleh para pelanggan. Nah, sekarang saya tanya ke Bapak Ibu semua, di antara dua foto ini, manakah yang lebih menarik? Sebelah kanan atau sebelah kiri? Kanan, Mas. Nah, benar sekali, Bu, kanan. Kenapa, Bu, kok Ibunya pilih kanan? Lebih cerah soalnya, Mas. Jadi bisa lebih betul sekali. Lebih cerah, warnanya terlihat jelas, serta menggugah selera. Nah, ini saya tampilkan beberapa contoh menu foto yang kurang baik ketika akan dijadikan konten. Yang pertama, foto mengandung watermark atau tulisan yang berlebih. Seperti contoh pada ini, foto keripik ini. Terlalu banyak tulisan di situ. Sehingga konsumen tidak bisa fokus ke produk kita nantinya. Yang kedua, pencahayaan kurang sempurna. Seperti pada contoh yang di cup itu pencahayaannya kurang sempurna. Yang ketiga, beralaskan lantai. Seperti contoh pada minuman tersebut. Ketika kita memfoto produk kita,
jangan gunakan lantai sebagai dasar foto, background foto produk dari kita. Kita bisa menggunakan kain seperti contoh kain hitam atau kain yang berwarnanya nggak nabrak dan relate sama produk kita. Lalu menggambarkan proses memasak. Ya, saya rasa proses memasak seperti ini nggak perlu kita upload di Instagram bisnis kita. Kecuali kalau proses memasaknya diupload di Instastory. Atau seperti Instastory itu seperti status WA yang umurnya nggak panjang, cuma 1 hari itu udah hilang. Nah itu nggak masalah kalau di Instastory. Tapi kalau di postingan Instagram, saya sarankan untuk dihindari saja. Lalu menggabungkan semua menu dalam satu foto. Seperti contoh produk minuman ini, ada coklat, stroberi, jeruk. Itu saya rasa nggak perlu digabungkan semua dengan dalil, oh supaya orang-orang tahu mas kita punya banyak menu. Nah justru dengan hal seperti itu orang-orang nggak akan tertarik lagi untuk berkunjung ke Instagram kita. Kita upload satu-satu terlebih dahulu. Kita mau upload varian yang coklat, kita upload yang coklat jeder. Besoknya kita upload jeruk. Besoknya lagi upload yang stroberi. Hal tersebut juga bisa supaya kita terlihat selalu aktif di Instagram dan bisa timbul interaksi antara konsumen dengan penjual. Lalu yang keenam, memberikan harga pada foto produk. Nah, jadi Bapak Ibu jangan memberikan harga, fotonya itu ditulis harga. Misal yang stroberi dikasih harga 10.000, yang jeruk 7.000, yang coklat 5.000. Saya sarankan itu dihindari saja, harganya jangan ditampilkan terlebih dahulu, karena hal itu supaya memancing konsumen agar bisa berinteraksi dengan kita. Ketika konsumen berinteraksi dengan kita, baru kita terabas, kita tawarkan menu-menu kita berikan pelayanan terbaik kita, sehingga dari situ kita dapat berinteraksi dengan konsumen dan konsumen bisa tertarik untuk membeli produk kita. Lalu selanjutnya, contoh menu yang baik. Nah, yang pertama nih, ada pencahayaan yang sempurna. Pencahayaan yang sempurna itu yang seperti apa, Mas? Pencahayaan yang sempurna yaitu pencahayaan yang tidak terlalu gelap dan tidak terlalu lebih. Jadi nggak over lighting. Yang kedua, foto yang menggambarkan produk kita secara jelas. Nah, ini bisa dilihat Bapak Ibu kalau misal produknya jam tangan, kita fokus ke jam tangan. Produknya minuman, ke minuman. Produknya kue, fokusnya ke kue. Produknya baju, fokus ke baju. Loh, tapi itu ada sendok, ada pot bunga, Mas. Iya, nggak apa-apa, itu sebagai properti. Tetapi propertinya yang nggak bisa yang tetap yang kecil tapi nggak mengalihkan fokus ke produk kita. Jadi jangan melebihi produk kita ukurannya. Lalu foto tidak blur dan goyang atau goyang. Jadi ketika memfoto pastikan tangan kita untuk stabil, jangan goyang-goyang. Ketika memfoto sebuah produk nggak bisa hanya 1 kali ya, coba take beberapa kali aja Bapak Ibu, itu nggak masalah. Nanti kita bisa memilih dan sisanya bisa dihapus. Cari foto yang terbaik. Nah, yang kedua nih, konsep bisnis. Perlu Bapak Ibu tahu bahwa konsep bisnis sekarang, saya rasa penjualan bisnis di era pandemi saat ini berlomba-lomba untuk menjual konsep. Nah, kita sebagai penjual harus memiliki konsep yang jelas. Kita mau konsep gimana nih produk kita? Konsepnya gimana di Instagram? Nah, seperti contoh ini, ini produk saya, bisnis Instagram saya, Lakik by Suni. Nah, ini saya konsep seperti ini dengan background latar belakang logonya warna orange. Dan konten-kontennya, caption-captionnya yang milenial sekali. Yang kedua, yang pertama, konsep bisnis yang pertama kita harus memikirkan logo produk.
Kenapa kalau kita harus memikirkan logo produk? Karena yang pertama dilihat customer ketika berkunjung ke akun Instagram kita yaitu logo kita. Bayangkan kalau logo kita memiliki banyak tulisan, memiliki banyak foto produk, memiliki banyak warna, itu akan membuat customer tidak interest, tidak tertarik kepada akun kita. Justru kita harus membuat yang simple aja. Nah, seperti nama produk saya itu Lakik by Suni. Saya bikin logonya L. Cukup L aja supaya bisa diingat customer dengan background latar belakang warna orange. Nah, di mana ini Mas bikin logonya? Saya nggak bisa bikin logo. Gampang, logonya bisa dibikin di Canva yang diterangkan oleh pemateri sebelumnya tadi, Bapak Ibu. Yang kedua, pikirkan nama produk, nama akun Instagram kita. Mau bikin nama apa ya? Nama yang nggak terlalu sulit, tetapi mudah diingat orang. Kalau semisal ingin jualan baju, jam, kaos kaki, dan lain-lainnya yang nggak fokus ke satu produk saja, misalnya namanya yang punya ownernya Pak Joko. Nah, kita bisa bikin nama Instagramnya J-Store. Jadi nanti tulisannya J-Store. Nanti diisi di bio-nya. Kalau J-Store itu singkatan dari Joko Store, tokonya Pak Joko. Seperti itu. Yang ketiga nih, tagline produk. Nah, kita harus memiliki tagline supaya masyarakat itu orang-orang selalu ingat kepada produk kita. Seperti tagline produk saya, Lakik by Suni, cocok untuk segala kisahmu. Nah, jadi ketika customer mengunjungi akun Instagram bisnis saya, mereka melihat di bio cocok untuk segala kisahmu. Nah, ketika mereka besok akan ada sebuah acara atau event, mereka teringat, oh, ternyata aku pernah membaca bio Instagram yang cocok untuk segala kisahmu, dan akhirnya mereka berkunjung ke Lakik by Suni. Yang keempat, packaging produk. Nah, ini yang box ini adalah packaging produk saya. Bayangkan ketika packaging saya tidak seperti itu, saya hanya memakai Mika sama tas kresek. Pasti penjualannya nggak akan serame ini. Karena bagaimanapun orang-orang sekarang itu melihat by cover. Kita melihat luarnya dulu. Kita harus membuat luarnya tersebut semenarik mungkin. Bahkan yang jualan jilbab-jilbab online pun sekarang, dia packagingnya sudah nggak menggunakan kresek lagi. Dia menggunakan box coklat seperti ini. Dikemas dengan secara menarik, dikasih stiker, atau tali apa namanya, yang kayak rotan-rotan gitu, seperti itu. Yang kelima, kita harus konsep, jangan lupakan yang nomor 5 ini Bapak Ibu, target customer. Kita mau menargetkan siapa nih target penjualan kita? Apakah anak-anak, apakah anak remaja, apakah orang dewasa, atau ibu hamil, dan lain sebagainya, atau generasi milenial. Nah, kalau kita punya target customer, nanti kita bisa mengetahui kita harus melakukan apa aja nanti, harus mengupload apa aja di akun Instagram bisnis kita. Nah, selanjutnya, buatlah feed Instagram atau urutan foto yang menarik, sehingga tidak monoton. Saya sarankan kepada Bapak Ibu ketika nanti mengupload atau mengunggah foto produk Bapak Ibu di Instagram, ketika udah misalnya nih jualan seblak, seperti masnya tadi, jeder upload foto seblak hari ini. Besoknya saya sarankan jangan upload foto seblak lagi, karena nanti bisa berjejer tuh foto seblak itu. Bisa jejeran 2. Kan ya nggak menarik. Kita mungkin bisa upload packagingnya atau proses orang lagi makan. Nah, seperti ini, ada foto yang menikmati produk saya upload, besoknya upload produk saya, besoknya lagi upload orang yang membawa
produk saya dengan ekspresi yang happy. Nah, dimaksudkan supaya customer melihat, oh, orang ini ternyata happy ya order di sini. Nah, seperti itu. Yang ketiga, masuk ke strategi pemasaran. Yang pertama, memanfaatkan fitur Instagram. Nah, di Instagram sudah ada fitur. Namanya ini, ada keranjang seperti tas. Letaknya di bawah sebelah kanan, di sebelah foto profil kita. Nah, Instagram sudah menyediakan tersebut dan kita bisa menggunakannya untuk berjualan produk kita di akun Instagram supaya bisa dijangkau orang-orang lebih luas lagi. Biasanya ini rata-rata yang menggunakan fitur ini barang-barang seperti sepatu, seperti celana, seperti tas. Saya jarang sekali tapi menemukan yang makanan. Karena mungkin jarak kan ya, nanti takut basi kalau semisal ada yang order di Sabang atau yang order di Merauke. Nah, yang selanjutnya, endorse public figure atau orang yang bisa melakukan promosi dengan baik. Ketika kita memiliki sudah terkumpul nih ya omset kita, omset laba kita, nah kita gunakan laba kita itu untuk mengendorse orang-orang yang memiliki jumlah followers banyak di Instagram. Nah, seperti waktu lalu saya endorse Kak Amelia Nadine, ini Putri Indonesia Sulawesi Tenggara. Lalu yang tengah ada Habib Jafar. Habib Jafar adalah public figure yang sering nongol juga dakwah di mana-mana. Lalu yang ketiga ada selebgram Surabaya, Laila Nura. Kak, apakah harus public figure ya, Mas? Yang sebenarnya enggak. Kita bisa melakukan dengan orang yang bisa melakukan promosi dengan baik di media sosial. Seperti misal teman kita memiliki teman, teman koncoku iki lho bisa melakukan promosi dia PD di depan kamera. Ya udah kita minta tolong ke dia dengan membawakan produk kita supaya di-review dan dipromosikan oleh orang tersebut. Biasanya orang-orang yang seperti itu nggak mematok harga kok, bahkan dia dikasih produk kita pun udah senang sekali. Yang penting bisa tersampaikan dan bisa menyampaikan produk dari kita, bisa mempromosikan dengan baik. Dan next, menggunakan hashtag. Nah, jangan lupa Bapak Ibu ketika nanti mengupload konten di Instagram, baik foto maupun video, gunakan hashtag. Nah, ini contohnya hashtagnya ini yang warna biru ini. Nah, yang pagar, kasih tanda pagar, terus kasih tulisan. Semisal jualan sempol, jualan seblak tadi. Kita bisa kasih hashtag seblak, terus hashtag lagi seblak murah, hashtag lagi seblak Surabaya, hashtag lagi seblak nikmat, dan lain-lain sebagainya. Berbagai macam hashtag kita gunakan. Gunanya apa, Mas? Hashtag ini, Mas. Gunanya hashtag yaitu ketika orang mencari sebuah produk kita berpotensi untuk dilihat orang-orang tersebut. Nah, jadi produk kita itu akan muncul dan berpotensi dilihat banyak orang di Instagram. Seperti itu. Yang selanjutnya, dapat memanfaatkan momen. Nah, kita hidup di negara Indonesia ya. Alhamdulillah, negara yang penuh dengan keberagaman sehingga momen-momennya sangat banyak sekali. Seperti pada waktu lalu, saya memanfaatkan momen ini, momen promo Natal, momen Natal. Nah, saya gunakan tuh promo Natal untuk produk saya. Saya kemas packagingnya, saya kasih pita warna merah, sama greeting card-nya warna merah karena Natal selalu identik dengan warna merah dan warna hijau. Nah, di dalam box tersebut, nanti ketika mereka membuka
mereka mendapatkan stiker pohon Natal sama stiker Santa. Selanjutnya, promo tahun baru. Nah, kita juga bisa gunakan nih promo tahun baru setelah Natal 6 hari setelah Natal ada promo lagi, promo tahun baru. Kita gunakan memanfaatkan momen tahun baru tersebut. Nah, selanjutnya habis tahun baru 1 bulan kemudian ada Valentine. Kita gunakan momen Valentine tersebut. Ada promo Valentine, waktu itu saya gunakan yang beli 1 box juga sekaligus mendapatkan bunga mawar. Nah, Valentine kan identik dengan hari kasih sayang kan ya. Kita harus gunakan momen tersebut untuk menarik para pelanggan, menarik customer kita supaya pada buru dan ngorder di kita. Lalu mengadakan giveaway. Nah, ketika nanti sudah followersnya sudah lumayan banyak, kita bisa mengadakan giveaway. Nah, seperti ini contohnya giveaway screenshot me. Ini yang cepat, yang dapat fotonya mereka akan mendapatkan hadiah. Dan ini giveaway merah putih waktu itu 17 Agustus. Nah, saya gunakan tuh momen tersebut untuk mengadakan giveaway. Syaratnya apa, Kak? Syaratnya apa, Mas? Seperti itu. Nah, kita bisa menggunakan sesuai dengan keinginan kita nih. Kita target kita misalnya target kita punya followers akunnya harus banyak. Kita tulis aja tuh. Syaratnya harus tag 5 teman dan 5 orang tersebut harus memfollow akun Instagram kita. Nah, dengan hal tersebut nanti akan bertambah followers Instagram kita. Dan juga bisa kolaborasi dengan teman-teman bisnis lain. Nah, ini pada giveaway merah putih saya berkolaborasi dengan Dapur Mama Surabaya sama Kolepon waktu itu. Jadi yang menang dapat 3 produk sekaligus. Selanjutnya ada greeting card atau kartu ucapan terima kasih. Nah, sekarang ini banyak sekali yang menggunakan greeting card seperti itu atau kartu ucapan terima kasih. Ini ukurannya terserah, menyesuaikan dengan keinginan kita dan besarnya produk kita. Kalau produk kita kecil ya sesuaikan aja, nanti greeting card-nya kecil aja, nggak usah terlalu besar. Dan ini greeting card-nya saya menyesuaikan dengan momen-momen yang sudah saya buat. Seperti contoh ini, Happy New Year, promo tahun baru. Nah, nanti kita kasih kata-kata tuh. Semoga tahun ini memberikanmu kehangatan cinta dan kesehatan untuk berjalan menuju tujuan yang positif. Kasih kalimat yang dapat menyentuh para customer. Selanjutnya itu ada greeting card Happy Valentine's Day. Nah, kita kasih kata-kata lagi nih. Ini genrenya romantik nih, Valentine's. Kita kasih kalimat, sejatinya sebuah hubungan bukan untuk saling berasumsi, melainkan untuk saling mengerti. Selamat Hari Kasih Sayang. Nah, selanjutnya ada greeting card yang Christmas, Merry Christmas. Kita ucapkan nih kepada teman-teman kita yang order, teman-teman kita yang non-muslim, untuk bisa merayakan hari rayanya mereka. Kita kasih ucapan, Selamat Natal, semoga Natalmu dipenuhi dengan keceriaan, cinta, dan kebahagiaan. Salam hangat untuk kamu dan keluargamu. Nah, di akhir kalimat jangan lupa untuk kita memberikan pengharapan. Pengharapan apa, Mas? Pengharapan agar produk kita dibikin status sama customer kita. Nah, seperti contoh ini. Di kalimat akhir ada kalimat yang berbunyi, oh iya, kami juga ingin mendengar cerita kamu tentang Lakik. Jangan lupa tag Instagram kami ya, @lakikbaisuni, supaya memudahkan customer untuk tahu Instagram bisnis kita. Seperti itu. Jadi beri kalimat ajaan dan pengharapan supaya customer mau membuat story produk kita di status mereka. Nah, ini yang terakhir nih, another tips.
tips lain yang tidak disebutkan tadi. Nah, yang harus ada tips dari saya untuk para Bapak Ibu yang harus jenengan lakukan. Yang pertama ini, yang sebelah kiri. Unggah foto pada pagi hari jam 7 sampai jam 9. Dan pada malam hari jam 7 sampai jam 8. Itu batas waktu untuk mengunggah foto, karena berdasarkan hasil riset saya, orang-orang banyak melakukan kegiatan membuka media sosial pada jam-jam tersebut. Nah, ketika kita mengupload foto pada pagi hari jam 7 sampai jam 9, jangan lupa kita ucapkan selamat pagi di captionnya. Selamat pagi, jangan lupa untuk semangat beraktivitas pada hari ini. Jangan lupa untuk order produk kita untuk membuat harimu lebih bersemangat dan membuatmu lebih bahagia. Seperti itu, dikasih caption. Nah, pada malam hari ini, orang-orang sudah pulang kerja, sudah nggak ada kesibukan, udah sholat isya, tinggal leha-lehanya, dan tinggal membuka main-main HP itu mereka. Nah, itu kesempatan kita, jebret buat upload foto produk kita di Instagram. Dengan begitu, kesempatan untuk dilihat itu banyak banget. Yang kedua, rajin membuat Insta Story. Nah, seperti tadi, Insta Story memasak, atau Insta Story lagi bungkusi produk kita, dan lain sebagainya. Usahakan membuat Insta Story harus setiap hari, supaya customer melihat bahwa akun Instagram kita itu ada pergerakan di setiap harinya. Yang ketiga, edit foto sebelum diunggah. Nah, seperti tadi, yang pertama, mana nih yang lebih menggugah selera? Ada yang jawab sebelah kanan, Mas. Nah, hal tersebut karena foto tersebut melalui proses editing, kita tambahi filter atau efek, atau kita tingkatkan kecerahannya, kita tingkatkan kontrasnya agar menggugah selera. Tetapi jangan over ya, nanti kalau over bisa terjadi insiden seperti beberapa belakangan yang lalu, insiden Shopee COD selalu marak terjadi di belahan Indonesia karena barang yang datang nggak sesuai dengan barang yang dibeli. Lalu membuat promo tadi bisa misalnya besok ada Idul Adha, kita buat promo buy one get one atau apalah, atau yang bisanya, atau semisal yang berkurban akan dapat diskon 50%, seperti itu. Lalu membuat menu paket atau menggabungkan beberapa menu. Semisal kita punya 5 menu nih. Nah, ambil 2 menu, kita gabungkan paket. Mau paket nggak sekali, ketika ada yang order menu yang pertama, kita tawarkan nggak sekalian Kak, menu paket yang ambil paket ini karena dapat menu pertama sama dapat menu yang kedua. Seperti itu juga bisa. Nah, selanjutnya kasih caption atau keterangan deskripsi produk singkat dan menarik. Nah, seperti contoh. Nah, caption ini. Saya beri caption, nggak harus nunggu ulang tahun baru bisa order cake birthday premium, karena kami bisa menyesuaikan untuk segala momen terbaikmu. Seperti tagline kami yang berbunyi, cocok untuk segala kisahmu. Lalu di bawahnya, nah jadi gimana? Siap untuk berkisah? Nah, seperti itu. Kita gunakan caption yang menarik serta caption ajakan agar para customer bisa membeli produk dari kita. Lalu ramah kepada customer, ini bagian yang terpenting dalam menjalankan bisnis, karena kalau kita nggak ramah, customer nggak bakal mau untuk order di kita. Kita saja pun nggak mau kan, kalau semisal ada penjual yang nggak ramah ke kita pasti nggak akan beli lagi, dan bahkan kemungkinan buruknya kita nggak jadi beli produk dari orang-orang yang penjual yang nggak ramah tadi. Kita kalau semisalkan
nggak bisa bales chatnya secara langsung nih pada jam saat itu juga, saat customer lagi ngubungi kita bales. Halo Kak, maaf nih baru bales. Nah, untuk harganya segini. Nggak sekalian Kak, kita ada promo menarik nih. Kasih penjelasan gitu. Jangan kita beberkan langsung ya. Kita harus pelan-pelan supaya terjadi interaksi dengan customer secara lebih lama. Dan jangan lupa Bapak Ibu untuk menggunakan emoticon senyum di akhir kalimat supaya menunjukkan bahwa kita itu penjual yang ramah. Yang terakhir, paling susah ini menurut saya, kita harus konsisten. Nah, kita harus konsisten setiap hari untuk mengupload foto, mengupload Instastory. Supaya apa? Supaya para customer melihat, oh, akun ini aktif. Berarti akun ini istilahnya niat dodolan karena karena aktif setiap hari. Akhirnya kita membangun kepercayaan, trust terhadap para customer. Dengan begitu customer akan percaya dan akan membeli produk dari usaha kita. Nah, ini ada beberapa hal yang sebelah kanan yang jangan dilakukan. Yang pertama, promo tanpa menampilkan produk. Ketika kita membuat promo, jangan lupa untuk mengupload produknya juga nih. Jangan cuma tulisan promo, sebelah promo, dapat ini, tapi kita nggak menampilkan sebelahnya dan nggak menampilkan barang yang akan didapat sebagai hadiahnya tadi. Sehingga dari hal tersebut nanti juga bisa mengurangi kepercayaan dari customer. Yang kedua, mengunggah foto seenaknya, yaitu tadi habis jebret kita ambil foto langsung diupload. Sebaiknya itu jangan dilakukan. Lakukan dulu proses mengedit foto, kita tambahi kecerahannya, kita tambahi saturasinya agar foto lebih menarik lagi untuk dilihat para customer. Lalu memberi caption, keterangan jangan terlalu panjang. Nah, seperti yang ini, contoh captionnya. Jika caption kita panjang, kita beri spasi agar ada space, ada jarak di antara kalimat ini dan kalimat ini. Sehingga semua kalimat dan caption tersebut bisa terbaca oleh para customer. Dan customer nggak males membaca. Kita aja kalau kebanyakan kata juga males kan aras-arasan untuk membaca. Dan langsung di skip aja gitu. Jadi produk kita akan terlewat. Nah, selanjutnya tidak ramah kepada customer. Terlalu cuek. Ketika ditanya, permisi Kak, harga sebelahnya ini berapa ya? Terus langsung dijawab aja, 10.000. Kita harus menggunakan pendekatan yang secara intens kepada para customer kita. Kita bales nih, jangan langsung jawab 10.000, kita bales. Halo Kak, terima kasih sudah menghubungi kami. Untuk harga sebelahnya, harga menu ini 10.000, yang ini 15.000, seperti itu. Dan yang terakhir yang jangan dilakukan yaitu tidak konsisten untuk melakukan upload foto tadi, Instastory tadi. Semisal kita seenaknya aja nih, nggak konsisten untuk upload foto. Kita upload foto hari ini, lalu sebulan kemudian kita upload lagi. Jaraknya itu terlalu lama, sebulan. Para customer bisa-bisa lupa kita mau jualan apa dan nggak akan tertarik lagi untuk berkunjung ke Instagram kita. Jadi saya sarankan untuk konsisten everyday untuk mengupload konten di Instagram, baik itu unggahan di feeds Instagram atau di Instastory. Seperti itu, terima kasih saya ucapkan telah menyimak materi yang saya sharingkan pada hari ini. Mungkin lain waktu bisa bertanya, ada nomor HP saya, kita bisa berdiskusi bareng. Oke, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mas.
Terima kasih kepada Mas Sony Wahyu. Mungkin Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa menghubungi nomor telepon Mas Sony Wahyu yang tertera di layar. Terima kasih. Langsung saja materi terakhir pada workshop hari ini yaitu tentang materi Shopee yang akan disampaikan oleh Saudara Alvin Amanda Simamora. Kepada Saudara Alvin kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Madania Uki selaku MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu pelaku UMKM Kelurahan Gading Kecamatan Tambak Sari dan teman-teman KKN kelompok 18. Di kesempatan kali ini yang berbahagia ini, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit materi tentang Shopee. Dengan tema pembuatan e-commerce Shopee dalam upaya meningkatkan daya saing produk UMKM di era pandemi COVID-19 di Kelurahan Gading, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya. Next. Sebelumnya, perkenalkan saya Alvin Amanda dari mahasiswa UPN dengan prodi Agroteknologi. Next. Perkembangan teknologi, informasi yang pesat telah membawa pengaruh baru yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Di Indonesia menempati peringkat yang tertinggi jumlah pengguna internet sebesar 30% total penduduk Indonesia. Shopee dapat menjadi sebuah lahan emas bagi sebagian orang yang ingin terjun ke dalam dunia bisnis. Next. Up. Sebelumnya, Mas. Apa itu Shopee? Mungkin dari Bapak Ibu udah mengetahui apa itu Shopee dan mungkin sempat berjualan atau beli-beli di Shopee. Saya kasih sedikit penjelasan tentang Shopee. Shopee merupakan sebuah aplikasi yang bergerak di bidang jual beli secara online dan dapat diakses secara mudah dengan menggunakan smartphone. Kini hadir dalam bentuk aplikasi yang memudahkan pengguna dalam melakukan kegiatan belanja online tanpa harus ribet menggunakan perangkat komputer. Jadi dengan adanya Shopee, mungkin Bapak Ibu bisa jualan di handphone dengan cukup menyediakan internet atau datanya, wifi, bisa menggunakan itu aplikasinya sebagai tempat berjualan. Next. Shopee ini meramaikan pasar Indonesia pada akhir bulan Mei 2015 dan mulai beroperasi sejak Juni 2015. Shopee merupakan sebuah perusahaan dari Garena yang berbasis Singapura dan meningkatkan pengguna gadget membuat PT Shopee Internasional Indonesia. Melihat peluang baru di dunia e-commerce, kini telah menyebar di berbagai negara Shopee, yaitu di Malaysia, ada Vietnam, Thailand, Singapura, dan Indonesia. Next. Shopee telah menawarkan berbagai kategori produk seperti fashion dan perlengkapan rumah tangga, dan memiliki beberapa banyak 26 kategori yang tersedia di dalam Shopee, yaitu ada pakaian pria, pakaian wanita, dan lain-lain. Next. Keunggulan Shopee. Mungkin para Bapak dan Ibu udah tahu aplikasi tersebut, dan saya jelaskan sedikit tentang keunggulannya. Untuk keunggulan sendiri, penjualan barang cepat. Udah dijelaskan di awal tadi bahwa jangkauan dari Shopee sendiri sangat luas, sehingga berkesempatan produk kita dilihat di jangkauan Singapura dan lain-lain. Dengan adanya logistik luar negeri, kita juga bisa bertransaksi di luar. Yang kedua, memudahkan penjual dalam memasarkan. Yang dimana pemasarannya ini sangat mudah, cukup upload produk, dan kita nanti naikkan produk setiap harinya, agar produk kita dapat dilihat di metode pencarian. Yang kedua, memiliki fitur layanan gratis ongkir atau ongkis kirim. Jadi fitur ini sangat disukai para masyarakat karena fitur ini sangat menguntungkan buat customer. Karena fitur ini kita dapat membeli barang dengan harga berapapun, tetapi dengan gratis ongkir. Jadi misal kita mempunyai produk ya 1.000 harganya, tetap kita dapat gratis ongkir, jadi harganya tetap 1.000, tidak dikenakan biaya ongkir. Yang kedua, keunggulannya yaitu memiliki fitur live chat Shopee. Jadi misal kalau Bapak Ibu mempunyai masalah seperti produk saya kok gagal di-upload, atau aduh ini kok produk saya tiba-tiba ke delete atau gimana, Shopee memiliki fitur yang namanya live chat, yang dimana fitur ini aktif 24 jam. Yang dimana nanti kita dapat berinteraksi dengan
pihak CS atau customer service-nya di pihak Shopee-nya. Lanjut, yang kelima memiliki fitur tawar-menawar yang memungkinkan si pembeli untuk menawar harga. Jadi fitur ini sangat menguntungkan bagi customer dan penjual, yang dimana kita dapat menawarkan harga. Misal, Mas ini harganya nggak cocok, saya kurangin lagi gitu. Kita bisa berinteraksi langsung di chat, kolom chat, sehingga kita dapat interaksi dengan penjual maupun pembeli. Next. Berikut cara mendaftarkan Shopee. Langkah pertama dalam mengupload produk yaitu mempunyai aplikasinya terlebih dahulu. Kita lihat pada kolom gambar pertama, yaitu download Shopee. Pertama-tama kita lakukan download Shopee di aplikasi Play Store ataupun App Store yang menggunakan iPhone. Yang kedua, ketika kita sudah mengunduh aplikasi Shopee, langsung saja kita buka dan masuk ke tampilan 2. Untuk tampilan 2 sendiri, ini merupakan tampilan awal Shopee ketika kita sudah membuat Shopee. Setelah itu kita langsung login saja. Dengan login ini kita bisa memilih kategori. Misalnya kita mau login di Google, Facebook, apapun, atau dengan lain. Next. Untuk yang pertama, ketika kita sudah masuk, misalnya kita masuk dalam Gmail, kita akan ditemukan dengan tampilan nomor 5 ini, yaitu kita mengisi username atau nama toko. Saya coba dengan nama toko Gloven Store. Bisa dilihat di tampilan nomor 6. Ketika kita sudah memilih namanya, kita akan masuk ke tampilan 6 ini, yaitu Gloven Store. Ini akan terlihat sebagai nama toko kita. Ketika sudah selesai, lanjut lagi ke gambar nomor 7. Berikut yaitu ikon mulai mendaftar, di mana nanti kita ketika sudah mendaftar dan kita dapat mengupload produk. Untuk mengupload produk ini sebelumnya kita harus masukkan alamat terlebih dahulu, yaitu di tampilan nomor 8 kita klik atur untuk mengatur alamat kita, toko kita. Next. Untuk mengatur bisa diklik alamat toko ini yang di gambar 1, alamat toko nanti akan muncul di gambar kedua. Untuk mengisinya itu cukup mudah, tinggal nama lengkap, nomor telepon, provinsi, kecamatan, dan kode pos, dan nama jalan. Mungkin ini sangat mudah dan diklik tanda sebagai rumah atau kantor. Apabila kita memproduksinya di kantor, kita klik kantor aja. Untuk pengambilan barangnya juga nanti apabila kita jual, atau dengan rumah. Apabila kita produksi di rumah, kita juga bisa mengambilkan barangnya di rumah. Lanjut ke pengaturan jasa kirim toko. Pada foto ketiga ini, kita bisa milih apa saja yang kita ekspedisi, apa saja yang kita tawarkan untuk pembeli. Misalnya kita di daerah kita itu dekatnya, wah ada si cepat, kita daftarkan saja si cepat. Dan kalau misalnya juga ada JNT Express, kita tawarkan JNT Express dengan klik centang di sini sebelah kanan ini, ataupun JNE kalau kita ada JNE. Sudah itu langsung saja kita simpan dan otomatis kita akan masuk ke tampilan nomor 4. Berikut tampilan nomor 4 yaitu tambahkan produk. Untuk tambahkan produk ini cukup simpel, tinggal klik aja nanti next. Nanti akan muncul pilihan dari produk kita yang mau akan diupload. Kita sendiri tadi sudah belajar dengan Canva. Mungkin nanti kalau produk kita yang setelah kita edit produknya kita, misalnya barang ini kacamata, setelah kita desain sedemikian rupa, kita upload produk kita di dalam Shopee ini dengan nama produk sesuai dengan foto tersebut. Misalnya saya coba kacamata, saya kasih kacamata di dalam produk ini dan kasih deskripsi ukuran kacamata, jenis, dan lain-lainnya. Itu untuk memudahkan customer untuk memilih tipe yang dia inginkan. Selanjutnya kita pilih kategori. Kategori ini merupakan kategori foto tersebut. Apabila foto tersebut kacamata, otomatis kita masuk ke dalam aksesoris fashion.
Ketika itu sudah, kita klik accessory fashion, lanjut kepada merek. Apabila kita tidak memiliki merek dalam suatu bisnis tersebut, kita bisa klik tidak ada merek agar tidak terjadi diskon dengan Shopee-nya, tidak ada banned list. Apabila tidak ada, dijelaskan tidak ada saja, nggak apa-apa. Oke, lanjut. Next. Setelah mengatur fitur tersebut, kita tentukan harga produk. Harga produk di dalam Shopee ini bisa diatur di tampilan di sebelah kiri nomor 9 ini, foto nomor 9. Harga, untuk harganya sendiri kita coba harga 10.000 dengan mengatur stok juga. Untuk stok ini tergantung kesediaannya. Apabila kita mempunyai stok 9, silakan di-upload 9. Dan untuk selanjutnya masuk ke ikon ongkos kirim. Untuk ongkos kirim ini kita masukkan dulu berat produknya. Misalnya kita masukkan berat produknya 100 gram dan lebar 10 cm dan 10 cm dan 10 cm. Setelah itu kita masukkan regular cashless sehingga kita pertama-tama ini emang kita harus bayar dulu sehingga kita harus mendaftar gratis ongkir dulu sehingga kita bisa gratis ongkir. Jadi awal-awal emang harus bayar dulu sebelum kita mendaftarkan gratis ongkir. Setelah itu tampilan nomor 12 merupakan hasil dari toko kita setelah kita upload produk. Nanti kita akan ditemukan tampilan 12 ini setelah kita upload produk. Oke, lanjut. Nah, ini fitur gratis ongkir. Program gratis ongkir adalah sebuah program yang diselenggarakan oleh Shopee untuk para penjual, di mana penjual yang terundang dapat diikuti serta untuk mendapatkan subsidi biaya kirim dengan pilihan skema yaitu program gratis ongkir. Jadi untuk fitur gratis ongkir ini semua itu ditanggung pada pihak Shopee, sehingga para penjual tidak dibebani lagi untuk masalah biaya gratis ongkir. Untuk tipe-tipe gratis ongkir sendiri biasanya tergantung pada kita terdaftar. Apabila kita terdaftarnya di gratis ongkir ekstra, kita juga bisa mengaktifkannya tersebut. Apabila kita mendaftarkan gratis ongkir untuk yang 0%, itu nominal persen. Jadi apabila kita menjual barang 10.000, tetap dia hitung gratis ongkir. Lanjut. Untuk syarat gratis ongkir, yang pertama yaitu 1. Toko memiliki 1 produk aktif dengan stok minimal 1. Jadi Bapak Ibu bisa mengupload produk dulu ketika mau mendaftarkan gratis ongkir sehingga dapat diterima oleh pihak Shopee-nya. Yang kedua, toko tidak dalam masa penalti. Di Shopee sendiri memiliki beberapa penalti. Yang pertama, produk tidak sesuai dengan caption atau produk tidak sesuai dengan anjuran yang disesuaikan oleh Shopee dan lain-lainnya. Yang ketiga, penjual tidak sedang mengaktifkan fitur libur. Di Shopee sendiri memiliki fitur yang namanya fitur libur sehingga memungkinkan toko itu untuk libur di masa-masa yang dia inginkan. Apabila kita mau mendaftarkan syarat ongkos kirim, setidaknya kita tidak boleh mengaktifkan toko libur karena kita sedang masuk di skema gratis ongkir. Yang keempat, mengaktifkan minimal salah satu jasa kirim dan tipe layan pengiriman di bawah. Untuk jasa kirim yang digunakan dalam gratis ongkir biasanya berbagai macam seperti JNT, ID Express, JNE, dan lain-lainnya. Begitu banyak yang dapat digunakan dalam fitur gratis ongkir tersebut. Bisa dilanjut. Nah, berikut cara untuk mendaftar gratis ongkir sangat mudah. Cukup klik link di bawah ini, yaitu bit.ly/format gratis ongkir, form gratis ongkir Shopee. Apabila kita sudah klik ini, kita akan dimasukkan dalam tampilan seperti gambar di kanan ini. Cukup diklik ya dan dicentang aja untuk langsung kita terdaftar di gratis ongkir. Untuk jeda gratis ongkir ini butuhkan waktu 7 hari. Jadi setelah kita mendaftarkan ini, kita disuruh nunggu selama 7 hari akan proses pengecekan apakah kita cocok untuk dikasih gratis ongkir atau tidak. Lanjut. Iklan di Shopee. Oke, untuk Shopee sendiri memiliki yang namanya fitur iklan.
fungsi dari fitur iklan itu untuk menaikkan produk kita agar dilihat lebih cepat oleh pembeli. Iklan sendiri yaitu iklan pencarian Shopee itu merupakan fitur untuk menaikkan produk kita agar lebih cepat dijangkau, lebih luas lagi, dan bisa dilihat di paling atas pencarian. Jadi misalnya kita mau lihat-lihat barang seperti kacamata dan lain-lainnya, apabila kita mengaktifkan fitur iklan ini akan terlihat di tampilan atas. Lanjut. Untuk fitur iklan sendiri bisa diaplikasikan di gambar 1 itu, klik ikon iklan Shopee dan masuk nomor 2. Nanti ada tampilan seperti ini yang di gambar 2. Untuk isi saldonya sendiri bervariasi antara 20.000, 50.000 hingga 1 juta. Untuk iklan sendiri merupakan berbayar. Jadi seperti iklan pada lainnya kita harus membayarkan untuk sebagai iklan tersebut. Setelah itu kita masuk ke gambar 3, kita klik pencarian, iklan pencarian. Ini merupakan iklan yang sangat, menurut saya itu iklan yang paling berdominan digunakan pada pengusaha karena ini dari pencarian sendiri. Apabila kita mencari, kita akan kelihatan produk kita di paling atas sendiri. Kalau kita mencari kacamata, kita akan terlihat langsung ke produk kita. Ketika sudah, kita masuk ke gambar nomor 4. Gambar nomor 4 ini merupakan tampilan ketika sudah klik iklan pencarian dan pilih produk. Misalnya kita milih produk di gambar kacamata. Untuk gambar kacamata ini ketika kita lakukan iklan akan masuk ke dalam tampilan atas sendiri. Lanjut. Merchant Shopee Pay. Fitur ini merupakan fitur yang paling banyak digunakan di para penjual karena fitur ini memiliki yang namanya cashback. Fitur ini yang paling banyak dicari di masyarakat sekitar karena menguntungkan banget. Dengan adanya cashback ini, kita juga untung dari pembelinya dan penjual tidak akan rugi karena cashback tersebut. Merchant Shopee Pay adalah sebuah sistem khusus di dalam Shopee Pay yang memungkinkan adanya menerima barang elektronik dan mengolah bisnis Anda dengan nyaman. Anda dapat mengatur penghasilan Anda dengan cara aman, dengan basis pengguna dan jaringan Shopee yang luas dan mudah. Jadi dengan adanya Shopee Merchants ini, kita membayar dengan e-wallet lain juga bisa. Jadi misalnya kita mau membayar dengan Dana, kita cukup scan aja, nanti seperti gambar yang di toko itu ada scan QRS, nanti kita scan saja, nanti kita langsung masuk ke dalam tampilan pembayaran. Cukup mudah untuk melakukan Merchant Shopee Pay ini. Lanjut. Untuk Merchant Shopee Pay ini memiliki banyak keuntungan. Yang pertama, terintegrasi dengan aplikasi Shopee lainnya, pembayaran mudah dan aman, memiliki fitur yang namanya gratis ongkir, cashback, dan menjadi fitur deal sekitarmu. Untuk fitur deal sekitarmu ini merupakan fitur voucher yang dimana nanti kita bisa membuat voucher untuk misalnya toko kita mempunyai voucher, kita bisa mengasihkan keuntungan buat pembeli. Misalnya kita kasih cashback, kasih diskon menggunakan fitur ini. Yang selanjutnya ada fitur scan QRS. Ini fitur untuk yang saya jelaskan tadi untuk pembayaran e-wallet apa saja seperti Dana, GoPay ataupun OVO. Untuk jenis merchants yang dapat bergabung dengan Shopee Pay yaitu merchants offline dan online. Next. Berikut cara mendaftarnya. Untuk mendaftarnya cukup mudah, cukup klik saja ini shopee.co.id/register. Nanti akan dimunculkan yang namanya isi formulir di bawah ini. Untuk kita mendaftar cukup mengisi produk di sini, misalnya dari data diri pemilik usaha, nama pemilik, nomor HP, alamat email, tipe toko. Untuk tipe toko ini misalnya kita menjual pulsa, kita bisa milih online. Apabila kita mempunyai toko seperti jual tumpeng atau produk-produk lainnya, kita juga bisa pilih toko offline. Next.
Untuk cara mendaftarnya sini ada tahapannya. Yang ketiga itu ShopeePay akan menghubungkan merchant melalui telepon atau email untuk menginformasikan kelanjutan prosesnya. Ketika kita tadi sudah mengisi formulir, kita akan dihubungi kurang lebih 15 hari. Ini 15 hari untuk diproses dalam Shopee-nya sendiri. Untuk setelah itu nanti apabila kita sudah diproses, nanti para pihak Shopee akan mengirimkan berupa stiker kode ini dan memastikan URL merchant sudah aktif. Jadi kita tinggal tunggu di rumah saja, nanti ada pihak Shopee yang akan membantu kita untuk proses tersebut. Next. Shopee Food. Mungkin dari ini merupakan fitur yang paling terbaru dari Shopee, yang dimana Shopee Food ini merupakan sebuah layanan pengantaran makanan milik dari Shopee sendiri sebagai anak perusahaan. Dengan tujuan aplikasi ini lebih mudah dalam memesan makanan dan tidak harus datang ke toko. Fitur ini merupakan bentuk tiruan atau mungkin kerjasama mungkin dari yang lainnya. Fitur ini sama dengan fiturnya Grab ataupun Gojek, namun di Shopee Food ini tidak memiliki fitur yang namanya mengantar orang ataupun tracking orang gitu. Jadi dia hanya fokus untuk di makanan saja, sehingga dia memiliki nama yaitu Shopee Food saja. Next. Untuk Shopee Food ini merupakan e-commerce dengan banyak peluang menarik dan sangat menguntungkan. Hal tersebut berlaku jika Anda sudah bergabung dengan mitra merchants dan berikut beberapa keuntungannya. Untuk keuntungannya sendiri berpotensi mengembangkan usaha sedang dirintis. Jadi dengan Shopee Food ini mungkin kita lebih memudahkan para pembeli untuk melakukan transaksi dengan menggunakan aplikasi saja udah bisa memesan makanan. Ditambah lagi dengan adanya Shopee Food ini, dia menawarkan yang fitur yang sangat menarik yaitu diskon 50% dan gratis ongkir, yang dimana fitur ini sangat menguntungkan banget untuk penjual dan pembeli. Untuk pembayarannya sangat mudah karena cukup menggunakan yang namanya ShopeePay atau bisa dengan COD, cash on delivery, langsung bayar di tempat. Untuk selanjutnya meningkatkan omset, yang dimana Shopee ini sangat mudah dan sangat dijangkau sehingga banyak orang tertarik dengan adanya fitur ini. Fitur ini mungkin banyak dicari orang karena sangat mudah dan juga banyak promo, sehingga banyak dilirik oleh para masyarakat untuk penjual maupun pembeli untuk melakukan aplikasi ini tersebut. Next. Untuk caranya, cara daftar Shopee Food yaitu bisa diklik bit.ly/pendaftaran Shopee Food. Apabila kita sudah klik tersebut akan masuk ke tampilan awal. Tampilan awal ini terlihat di gambar 1 ini. Yang pertama-tama kita lakukan yaitu masukkan email. Masukkan email Anda seperti misalnya email toko Anda tadi, masukkan saja emailnya dan gambar halaman kedua akan masuk ke sini. Untuk halaman kedua masukkan nama lengkap seperti nama yang ada di KTP sehingga kita pihak Shopee dapat menghubunginya, dan nomor telepon dan alamat email yang tadi. Yang halaman ketiga Shopee Merchants. Apabila kita sudah mendaftar seperti tadi Shopee Merchant, kita tidak perlu mendaftarkan lagi, jadi kita tinggal klik iya aja, tidak melakukan persyaratan apalagi. Kita klik iya dan lanjut ke halaman 4. Untuk penghalaman 4 kita memiliki tipe pendaftaran Shopee Food. Kita bisa memilih pendaftaran baru atau penambahan outlet. Kalau apabila kita baru mempunyai Shopee Food, kita langsung aja pendaftaran baru. Next. Shopee Food sendiri masih sedikit dijangkau karena Shopee Food sendiri masih baru diluncurkan dari pihak Shopee-nya sendiri. Untuk Shopee Food sendiri masih berada di Jakarta, Surabaya, Semarang, Bali, Solo, Jogja, dan lain-lain. Masih sedikit untuk dijangkau. Apabila kita berada di Surabaya, langsung saja kita centang yang ada di Surabaya. Selanjutnya, kita masuk ke halaman 5. Untuk halaman 5, kita pilih jenis usaha. Misalnya kita jenis perorangan, kita pilih aja jenis perorangan.
Apabila kita PT atau perusahaan terbatas, kita klik PT. Lanjut di halaman 6, kita mengisi yang namanya kotak, kota, misalnya Surabaya, kita klik saja Surabaya, dan kode pos toko, misalnya untuk rumah kita itu untuk produksi. Selanjutnya masuk kepada halaman 7. Untuk halaman 7 ini memiliki isi yaitu status kepemilikan. Untuk status kepemilikan, apabila kita badan usaha, kita klik badan usaha. Apabila kita franchise, kita klik franchise. Apabila kita milik sendiri, kita juga bisa milik sendiri. Jadi tergantung kita, toko kita. Untuk jumlah outlet ini tergantung outlet kita. Apabila kita mempunyai cabang, bisa klik aja 2 cabang ataupun 3 cabang. Untuk bentuk usahanya kita dapat pilih rumah makan atau restoran, ataupun catering rumah, home industry, ataupun usaha mikro. Jadi nanti apabila kita miliki restoran, kita sebutkan aja restoran. Apabila kita catering rumah, kita sebutkan catering rumah. Selanjutnya, untuk di halaman 8, yaitu terlihat syaratnya. Untuk syaratnya sendiri, kita harus foto tampak depan dan foto dapur produksi. Untuk tampilan tersebut akan saya sampaikan di selanjutnya. Masuk ke halaman 9 dulu. Apabila kita sudah menjadi partner seperti tadi, Shopee Merchants, kita tidak perlu mendaftarkan ini. Langsung saja ke halaman 10. Ini hanya sebuah konfirmasi pendaftaran seperti kayak infonya dapat dari mana dan lain-lainnya. Selanjutnya, berikut ketentuan foto. Yang dijelaskan tadi, apabila kita melakukan catering rumah, kita dapat dilihat dari tipe outlet. Misalnya tampak depan, kita pilih yang ada di cawang hijau ini, diterima. Kita foto dengan tampak dapurnya. Apabila kita foto dengan produknya saja, tidak akan diterima oleh pihak Shopee-nya. Untuk tampak depannya ini merupakan tampak produknya apabila kita home industry. Untuk yang selanjutnya, usaha mikro. Apabila kita melakukan usaha mikro, kita cukup mengupload tampak depan saja. Seperti gambar berikut ini yang ada gerobaknya itu yang akan diterima oleh pihak Shopee-nya. Untuk selanjutnya, untuk restoran atau rumah makan. Untuk restoran rumah makan ada 2 tipe, tampak depan outlet mandiri seperti gambar yang diterima merupakan gambar rumah makannya beserta nama tokonya apabila ada. Yang kedua, tampak depan outlet di pusat perbelanjaan. Misalnya kalau kita ada di toko di dalamnya, kita fotokan saja ini outletnya. Lanjut. Oke, sekian mungkin dari saya. Semoga ilmunya bermanfaat, bisa diterapkan di Shopee atau di Shopee Ibu Bapak ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah acara telah kita lalui bersama dan lancar. Terima kasih kepada seluruh narasumber, peserta, dan Bapak Ibu sekalian. Saya Madania Okianindita selaku MC pada hari ini pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan perbuatan, perkataan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.